ya mendorong penyaluran kredit lah begitu agar ekonominya itu bisa bergerak. Tapi kembali lagi, yang semuanya yang kita lihat baik secara surface mungkin di dalamnya begitu. Di akar rumput itu beda lagi. Gaya komunikasi publik dari pejabat Indonesia di pemerintahan Indonesia ini masih perlu diperbaiki ke depannya. Pemerintahan daerah itu terkungkung, tapi mereka nggak diberdayakan untuk terlibat. Jadi pemerintah tuh harus melihat juga, oh ternyata kalau kebijakan yang saya gunakan secara nasional itu belum tentu kayak begitu kan. Cocok nih di kebutuhan masyarakat lokal. Betul. Andaikan pemerintah bisa lebih empati dan menganggap kita sebagai mitra pembangunan. Halo teman-teman semua, kembali lagi di Ngobi, Ngobrol Kebijakan di episode ke-8 ya. Kali ini saya Putu Adijaya, PT Bidang Ekonomi di Indonesia Institute bersama rekan saya. Saya Madinata Syara Studio Pratiwi, peneliti bidang sosial di Indonesian Institute. Akan berdiskusi ya Nat ya, terkait dengan 1 tahun pemerintahan Bapak Presiden Prabowo dan juga Mas Gibran ya sebagai Wakil Presiden. Nah, ini nih menarik ya kalau kita melihat 1 tahun pemerintahan beliau ya. Karena kembali lagi, kita sebagai lembaga kebijakan publik pastinya akan melihat berbagai sisi ya, baik buruknya dan segala macamnya. Kalau dari Sinat sendiri nih, apa sih yang sudah dilihat di 1 tahun pemerintahan Bapak Presiden dan juga Mas Wakil Presiden? Oke. Kalau dari aku sih banyak banget dinamika dan gejolaknya. Ibaratnya hidup masyarakat Indonesia sekarang lagi ada surprise-nya aja gitu tiap bulan. Buktinya kita udah ngelewatin masa demonstrasi yang beda-beda judul. Mulai di Februari kalau kita inget-inget kita pernah ada hashtag Indonesia Gelap, kabur aja dulu. Belum lagi masalah revisi Undang-Undang TNI yang tiba-tiba disahkan diam-diam di Hotel Bintang 5. Memicu kemarahan publik dan kita selalu menarasikannya juga sampai saat ini, yaitu kembalikan TNI ke Barat. Dan puncaknya lagi adalah saat Agustus sampai September kemarin yang gimana publik itu marah karena tiba-tiba DPR tunjangannya naik sampai 50 juta lebih dan nominal pendapatannya 100 juta plus, padahal di masyarakat terbawah itu masih kesusahan buat nyari pekerjaan, gajinya belum seberapa. Tapi mereka enak banget nih, dan banyak banget sih. Kalau misalkan yang Nat bilang tadi ya, waktu demo kemarin tuh kan itu menimbulkan banyak korban jiwa ya. Dan ini menjadi saksi kunci lah bagi kita bersama itu sebagai organisasi masyarakat sipil dan juga semua elemen masyarakat begitu, bahwa problemnya adalah ya janganlah istilahnya kasar itu menari ya di atas penderitaan masyarakat. Apalagi memang kalau dilihat sekarang emang ekonominya lagi carut marut begitu kan, yang tadi disampaikan terkait dengan masyarakat yang shifting begitu, beralih dari pekerja formal ke informal. Karena susah mendapatkan pekerjaan kan ya sekarang ya. Aduh, belum lagi aku sebagai Gen Z sangat merasakannya. Melamar lebih dari 50 plus belum tentu semuanya ada yang undang interview karena kualifikasinya gila-gilaan. Nah, padahal ya kalau kita ngelihat misalnya kayak interview kita kemarin kan waktu kita penelitian terkait dengan pekerja informal dan gig ekonomi. Ya kita bisa mengetahui bahwa mereka itu tidak belum memilih sebenarnya untuk menjadi pekerja informal. Mereka tuh harus bekerja karena ya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka kan. Istilah katanya dapurnya harus ngebul gitu. Ya kan? Kalau nggak mau daripada nggak ada sama sekali, nggak ada opsi ya udah. Kerja apapun itu kita kerja dulu walaupun dibayarnya nggak seberapa. Dan tunjangannya maksudnya social safety netnya nggak ada di pekerja informal. Kayak asuransi dan segala macamnya. By the way, kalau kita berbicara terkait dengan setahun kebelakang nih pemerintahan Bapak Presiden Prabowo, kalau Nat sendiri ini melihatnya, fenomena apa sih yang paling muncul nih dari sisi sosial? Sebenarnya kita udah tahu nih apa ya, sobat sudah tahu apa. Kayaknya Sobat Ngobi juga udah tahu kita akan bahas apa kalau dari segi sosial, program prioritas yang sangat dibangga-banggakan. Yakni MBG. MBG makan bergizi gratis ya, ini sangat aku sayangkan sih. Dan TII sendiri di Indonesian Institute punya analisis kebijakan juga terkait MBG. Di policy assessment-nya bisa diakses di website kami. Kita itu sangat menyayangkan karena program yang diluncurkan oleh Bapak Prabowo dan Mas Gibran sendiri itu sangat membangga-banggakan target penerima dalam jumlah besar. Contohnya di tahun ini MBG targetnya 82,9 juta penerima, namun sayangnya luput untuk memperhatikan kualitas programnya. Kenapa? Buktinya apa?
Kasus keracunan yang marak akhir-akhir ini itu kita nggak bisa sama sekali diamkan. Bahkan dari data Kemenkes terbaru per 5 Oktober 2025 dari Sistem Kewaspadaan Dini Keracunan Pangan, kasus keracunan di Indonesia itu udah berjumlah 11.660. Wow, hampir 12.000. Ya, hampir 12.000 dan sayangnya di laporan Badan Gizi Nasional, kita bisa lihat di Instagram, mereka menjustifikasi kalau masih ada, kalau kasus keamanan pangan itu cuma 0 kasus. Oke, I see. Jadi kenapa mereka dengan bangga mengklaim itu 0 kasus, padahal kasus keracunan banyak. Dan parahnya lagi dari pidato kemarin kita mempertanyakan MBG diklaim berhasil 99,9%. Karena katanya dari 1,4 miliar porsi yang dibagikan ke masyarakat penerima, itu hanya 8.000 yang keracunan. Jadi statistik keracunannya cuma 0,0007. Makanya keberhasilannya 99,9%. Mungkin Bli Putu bisa komen juga nih selaku peneliti ekonomi kita tentang statistik. Menarik ya kalau ngomongin statistik ya. Maksudnya begini. Waktu ngobi sebelumnya yang waktu saya dengan Intan, peneliti bidang hukum TI kami. Jadi kita itu ngobrolin terkait dengan MBG juga waktu itu. Beberapa bulan lalu ya. Kita itu menekankan bahwa jangan sampai ada keracunan lagi. Kemarin itu kalau nggak salah keracunannya baru puluhan ya. Seperti yang Anda tahu Jan. Sekarang tadi hampir 12.000. Dan yang dibanggakan adalah statistik keracunannya. Maksudnya ini itu kan prosesnya ya. Ini kita memberikan makanan kepada mahasiswa nih. Ini kalau keracunan berarti kan ada indikasinya misalnya dari distribusinya, sanitasi dan segala macam ya Nat ya. Iya, itu yang nggak benar. Pertanyaannya adalah, kembali lagi ini saya akan ulang sekarang. Kenapa pemerintah membiarkan itu terjadi? Betul. Adanya keracunan ini. Kan ini adalah target prioritas nasional seperti yang Nat sampaikan. Dananya pun udah nggak karuan lah gitu ya. Ini udah miliaran ratusan triliunan. Bahkan ngambil anggaran pendidikan sebesar, aku lupa tepatnya kalau nggak salah 223 triliun. Dan mengambil dari pendidikan. Dari pendidikan. Kenaikan anggaran. 33%. Bagaimana kita bisa menjaga nih, maksudnya konsistensi daripada makanan yang sehat dan segala macam. Bahkan bukan cuma peneliti sosial aja seperti Nat. Nat juga dari kesehatan ya. Betul. Beliau semua itu bahkan yang kemarin sempat ramai itu sampai ini makanan nutrisinya diukur, ini kenapa tidak bernutrisi dan segala macam. Nah itu yang menjadi permasalahan juga kan. Iya, banyak ultra processed food kayak sosis, nugget. Padahal MBG ini digadang-gadang di RPJMN kita, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, untuk meningkatkan status gizi. Sementara makanannya aja belum memenuhi panduan gizi seimbang Kemenkes. Jadi ini yang sangat disayangkan, mereka menjustifikasi MBG berhasil, tapi nyatanya banyak yang belum sesuai SOP, nutrisi, lalu pengolahan makanannya, bahkan standar dapur pun itu belum sesuai seharusnya. Contohnya dari data dari 8.583 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau dapur MBG, itu cuma 34 aja. 34 atau 0,4% yang punya sertifikat sanitasi. Padahal itu seharusnya jadi syarat pendirian dapur kan. 0,4%? Iya. Sangat sedikit kan? Ya, nah berarti kembali lagi kita harus berhati-hati melihat statistik secara statistik. Ternyata dari keberhasilan itu, yang di bawahnya kalau kita kulik lagi layer by layernya seperti Nat sampaikan, oh ternyata yang punya sertifikat, yang dapur yang punya sertifikat cuma 0,4%. Nah ini kan juga apa yang menjadi catatan kita bersama, bahwa kita itu memang bagaimana ya kalau kita melihat bagaimana nanti ke depan MBG itu akan meningkatkan status nutrisi, kemudian akan secara ekonomi akan meningkatkan UMKM juga kan, lapangan kerja, dan juga bahkan mendorong petani menjadi berdaya saing kan. Namun ya faktanya kembali lagi ini pelaksanaan tata kelola, distribusi, transparansi, malah ketepatan sasarannya juga. Ketepatan sasaran. Maka dari itu kita membutuhkan data ya, nanti real time lah begitu. Itu sih. Itu sih yang aku paling highlight dari isu sosial. Kalau perkembangan dari sisi ekonomi gimana nih menurut Bli Putu? Ini menarik kalau dari sisi ekonomi. Karena baru-baru ini kan Bapak Purbaya ya menjabat sebagai Menteri Keuangan, di mana beliau juga kalau disebut begitu oleh beberapa media dan juga beberapa analis lainnya, ini menteri yang koboi begitu. Tapi ini sebutan yang baik ya, maksudnya menteri koboi, maksudnya ini adalah beliau itu straight to the point, langsung ini, dan nggak ada yang dimanis-manisin, memang datanya seperti apa yang ditunjukkan, bagaimana caranya gitu, yang
Enggak, ya memang tidak dimanis-manisin lah, kurang lebih seperti itu kan. Belak-belakan. Nah, di satu sisi ini kalau masyarakat melihat nih mungkin menjadi angin segar mungkin ya. Karena kan ini belak-belakan kondisinya seperti ini. Jadi apa yang harus kita lakukan seperti itu kan. Dan beliau kemarin juga memberikan beberapa kebijakan, misalnya seperti 200 triliun yang ke Bank Himbara itu guna untuk memperkuat likuiditas nasional ya. Ya mendorong penyaluran kredit lah begitu agar ekonominya itu bisa bergerak, terutama sektor real, betul, jalan jadinya kan. Terus terkait dengan pembenahan Cortex nih bersama ahli independen. Nah, ini kan berarti sudah ibarat kata mendorong transparansi dan juga akuntabilitas pada Cortex kan. Untuk perpajakan biar jadi selain lebih modern dan juga terstruktur, tertata nih. Karena permasalahan yang pajak kalau nggak salah itu ya bisa jeblos lah gitu, bisa istilahnya ada potensi korupsi lah di sana kalau di pajak kan di beberapa kasus begitu. Nah, ini menurut saya juga merupakan sebuah gebrakan ya dari Bapak Menteri Purbaya begitu. Terutama kalau kita melihat daripada 200 triliun itu ya. Kalau di sini sih terlihat dari dari press release yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan juga. Gimana tuh? Inflasinya terjaga rendah nih di 2,65% secara year on year ya. Ini untuk 1 tahun pemerintahan Bapak Presiden, dan juga defisit APBN-nya, anggaran pendapatan belanja negara itu di 1,56% dari PDB. Dan ini termasuk yang terendah ternyata di antara negara G20. Oke. Terus Pak Menteri itu menyatakan bahwa hal ini tidak lepas dari strategi pengelolaan kas negara ya, melalui penempatan 200 triliun tadi di Bank Himbara ya, bank-bank BUMN. Jadi mungkin kalau logikanya itu ketika beliau menerapkan kebijakan yang jangka pendek, kemudian terlihatlah dari sisi inflasi dan juga defisitnya, ini mungkin adalah indikasi bahwa kebijakan yang dilakukan oleh Bapak Menteri Keuangan ada hasilnya begitu kan. Dan kemudian ada catatan lainnya juga kalau dari sisi ekonomi ya di setahun ini. Kalau dari neraca perdagangan misalnya udah 64 bulan ini berturut-turut mencatatkan surplus. Jadi ada indikasi baik lah begitu. Tapi kembali lagi, yang semuanya yang kita lihat baik secara surface mungkin di dalamnya begitu. Di akar rumput itu beda lagi. Ya, ada beberapa tantangan permasalahan. Yang pertama seperti lapangan kerja yang kita sudah sampaikan tadi. Masih banyak generasi Z bahkan ya yang sulit mencari kerja dan bahkan shifting gitu. Mau nggak mau harus ke sektor informal seperti yang kita tahu bersama. Sektor informal belum ada safety net-nya, belum stabil. Terus dari sisi mungkin kecelakaan kerja ya belum tercover. Nggak ditanggung juga. Belum tanggung juga ya. Nah ini mungkin bisa menjadi catatan bersama kita juga bahwa kalau melihat data juga ini pekerja informal kan ternyata lebih besar daripada pekerja formal. Dan pada faktanya secara logika nih gitu, secara common sense untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi maka seharusnya itu jumlah pekerja formalnya yang dinaikkan. Kan karena ada skill sana, ada human capital juga di pekerja formal itu kan. Ada produktivitas betul sekali. Sehingga mereka bisa berdaya saing lah untuk ke depannya. Nah ini yang mesti harus dinaikkan sih Nat. Begitu sih kalau dari saya. Sangat kompleks ya tantangannya juga dari segi ekonomi. Dan menyambung dikit dari ekonomi, kalau di selain MBG yang tadi aku ceritakan, aku melihat memang dari Bapak Prabowo ini juga berusaha juga meningkatkan status pendidikan dari teman-teman kita yang status sosial ekonominya rendah. Misalnya dengan ada program sekolah rakyat. Lalu gimana dengan ada sekolah Garuda juga untuk memberi beasiswa kepada mereka. Namun lagi-lagi yang perlu kita soroti ke depannya bersama adalah gimana implementasinya ini benar-benar tepat sasaran gitu. Dan mereka nggak sekedar disekolahkan, tapi exit strateginya mereka bisa langsung dihubungkan ke perusahaan atau mereka bisa mendapatkan peningkatan keterampilan supaya mereka siap di lapangan pekerjaan yang sekarang sangatlah challenging gitu. Jangan sampai mereka hanya mendapatkan pendidikan tapi nggak bisa memberdayakan ekonomi mereka dan keluar dari kemiskinan. Dan selain itu, aku nggak tahu dari segi ekonomi apakah seperti ini juga kasusnya, karena dari segi bidang sosial itu sendiri kan kompleks ya. Tidak hanya pendidikan, namun yang baru-baru ini heboh juga kasus kekerasan seksual di pesantren yang dikatakan terlalu dilebih-lebihkan oleh publik. Nah ini juga menjadi indikasi gaya komunikasi publik dari pejabat
Indonesia di pemerintahan Indonesia ini masih perlu diperbaiki ke depannya. Jangan sampai mereka meremehkan kasus-kasus yang sebenarnya itu urgent. Iya, betul. Satu saja korban kekerasan seksual itu terjadi itu sudah terlalu banyak, dan jangan sampai ini melanggengkan culture Indonesia yang melebarkan ketimpangan relasi kuasa gitu antara pemerintah dengan masyarakat. Gitu sih yang aku sayangkan. Mereka seolah denial dan mewajarkan hal yang tidak wajar gitu. Dan bahkan terkait dengan 200 hari kemarin yang evaluasi, nanti bisa dilihat ya di website kami. Terlihat ya bahwa gaya komunikasi publiknya seperti apa itu yang paling tersorot ya. Seperti yang Nat sampaikan. Jangan sampai, kan ini hal-hal penting nih seperti yang tadi MBG misalnya. Oh, keracunannya cuma sekian. Bukan itu sebenarnya. Terus mohon maaf, kekerasan seksualnya cuma 1. Nggak ada kata mohon maaf kembali. Cuma atau bagaimana, karena ini sudah melanggar begitu hak asasi manusia, betul kan? Nah, ini sebenarnya kembali lagi ke bagaimana pemerintah itu mendorong tata kelolanya kembali, kemudian mengkomunikasikan gitu loh. Transparan juga terkait dengan kebijakan-kebijakannya, dan mendorong aspek-aspek humanity gitu di dalam bukan di dalam ya, di penguasa-penguasa yang ada begitu kan. Semuanya lah begitu ya, aspek humanity itu harus didorong. Itu sih kalau dari saya. Oke, kebayang. Tapi menarik banget ini, sempat baca juga kalau transfer dana daerah kan juga dipotong, dan dari penelitian TI juga mengenai MBG itu pemerintah daerah masih minim dilibatkan. Ini juga menurut aku perlu disoroti pada 1 tahun pemerintahan Prabowo ini. Jangan sampai di tahun selanjutnya pemerintahan daerah itu terkungkung, tapi mereka nggak diberdayakan untuk terlibat. Karena aku melihat pattern atau pola kebijakan-kebijakan yang ada itu sentralistik. Itu semua terpusat seperti MBG, Badan Gizi Nasional, tapi apa yang pemerintah daerah bisa lakukan. Jadi mereka masih nggak tahu harus berperan seperti apa, karena belum ada peraturan kuat yang mengikat pelaksanaan program yang diluncurkan. Program-program ini kan notabene baru ya di pemerintahan Prabowo. Jadi perlu ada perpres tentang tata kelolanya. Jadi jangan sampai programnya jalan, tujuannya besar, tapi pelaksananya pada belum ngerti harus ngapain. Jadi kan masalahnya tetap akan ada jadinya. Integrasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat harus sinkron. Itu sinkron. Jadi walaupun misalkan komennya itu ada di pemerintah pusat, kan pemerintah pusat akan menurunkan ke pemerintah daerah. Karena kan kondisi Indonesia luas, ekonomi, apapun itu, sosial, demografi, di berbagai wilayah itu ya berbeda. Jadi pemerintah tuh harus melihat juga, ternyata kalau kebijakan yang saya gunakan secara nasional itu belum tentu kayak begitu kan. Cocok nih di kebutuhan masyarakat lokal. Betul, kembali lagi ke grassroots. Oleh karena itu partisipasi bermakna yang sering kali TI gaungkan dan juga dorong, itu yang sebenarnya juga harus dipertimbangkan dan juga diimplementasi lah oleh pemerintah ke depannya begitu. Semoga itu bisa dilibatkan. Jadi nggak hanya melibatkan masyarakat sipil misalnya untuk meningkatkan kapasitas dapur MBG misalnya, tapi mereka juga membuat dashboard yang transparan, misalnya nih untuk capaian Astacita atau rencana pembangunan jangka menengah nasional, itu perkembangan indikatornya seperti apa, tolong dibuat dashboardnya. Jadi kita bisa akses secara publik. Ibaratnya kalau kita ingat-ingat lagi waktu masa pandemi itu kan selalu rutin ada press conference. Andai bisa seperti itu, jadi kita bisa tahu milestone atau apa yang akan dilakukan pemerintah ke depannya itu bisa kita ketahui dengan jelas. Namun sayangnya sampai saat ini kita belum pernah dapat dan bertanya-tanya. Dan itulah pentingnya data sebenarnya nanti. Yang real time bisa diakses seluruhnya oleh publik, dan publik juga dapat memberikan input. Untuk pembangunan yang lebih baik misalnya. Ya jangan sampai nanti visi Astacita, kemudian visi Indonesia Emas 2045 kan sebentar lagi nih. Tinggal 20 tahun gitu. Ya jadi sia-sia dan tidak tercapai begitu sih. Oke. Tapi dari pembicaraan kita dari bidang sosial, ekonomi, tapi secara garis besar apa nih harapan Bli Putu mungkin ke depannya untuk perbaikan kinerja pemerintah supaya hal-hal buruk itu tidak diulang, tapi pembelajaran baik yang mungkin kita apresiasi dari pemerintahan sekarang itu bisa kita pertahankan dan bisa punya impact yang berkelanjutan. Thank you, Nat. Kalau misalkan dari apresiasi ya, sejujurnya ada banyak yang kita bisa apresiasi begitu. Dari kebijakan-kebijakan yang Bapak Presiden misalnya, yang Astacita artinya
beliau itu sudah memiliki visi bahwa misalnya akan mendorong keberlanjutan energi hijau, energi biru dan segala macam. Terus akan memberantas korupsi dan narkoba. Terus mendorong swasembada dan segala macamnya. Itu adalah bagaimana kita, Bapak Presiden dan juga pemerintahan, itu mendorong daya saing kan. Bahkan kalau misalkan terkait dengan tambang ilegal, Bapak Presiden juga kemarin menutupkan 1.000 tambang ilegal yang di Bangka Belitung itu. Bahkan udah saving nih dari nutup tambang ilegal itu ada berapa? 20-60 miliar ya, per triliun. Itu yang di save gitu dari tambang ilegal ini begitu kan. Jadi bagi saya melihat upaya itu adalah salah satu upaya untuk mendorong Astacita. Namun kita tidak bisa juga menutup mata bahwa ada permasalahan-permasalahan yang lainnya. Gitu. Dari sisi meritokrasi juga kan. Kan belum ada nih misalnya pelibatan teknokrat gitu kan. Belum banyak begitu, bukannya belum ada, belum banyak misalnya. Masih di apa orang-orang yang mungkin dekat dengan beliau gitu, yang dipilih untuk berada pada posisi strategis. Nah, harapan saya adalah kembali lagi ya teknokrat ini karena mereka memiliki keahlian ya di bidangnya gitu untuk melihat permasalahan seperti ini, kebijakannya berarti yang dilakukan oleh seperti ini, kemungkinan atau potensi hasilnya kalau misalkan kan ada senario-senario gitu ya biasanya. Jadi seperti ini. Dan itulah yang seharusnya didorong begitu. Kembali lagi komunikasi publik juga. Bahwa siapapun yang menjabat begitu, teknokrat atau politisi birokrat, mereka harus memiliki empati, yang human itu yang kita tadi sebut, bagaimana cara mengkomunikasikan kebijakan. Kalau masyarakat itu resah begitu, ya jangan tanda kutip dikompor-komporin kan, gitu. Justru ditenangkan. Oh, bukan seperti ini karena dan juga berani meminta maaf mungkin ya. Iya, aku melihat mereka masih kurang berani dan ketika masyarakat mulai kritis untuk menyuarakan, katanya sorry ya, misalnya atau kita terlalu melebih-lebihkan. Padahal itu suara yang kita rasakan di masyarakat dan aku menganalisis pemerintah itu masih menganggap kita adalah musuh mereka. Padahal seharusnya andaikan pemerintah bisa lebih empati dan menganggap kita sebagai mitra pembangunan. Padahal tujuan kita tuh sama dengan pemerintah sebenarnya. Ingin Indonesia lebih baik, ingin Indonesia emas tercapai. Tapi kita belum nemu titik temu untuk berdialog satu sama lain. Itu sih yang menurut aku membuat kita sering ada kisruh, ada demonstrasi, dan masyarakat Indonesia kan banyak pengguna sosial medianya jadi pada perang komentar gitu. Jadi itu sih yang menurut aku perlu diperbaiki. Berarti kita bisa simpulkan setahun Bapak Presiden dan juga Mas Gibran sudah ada yang tercapai dan itu perlu kita apresiasi bersama upaya-upaya tersebut. Namun masih banyak PR juga yang perlu diselesaikan. Tidak tidak hanya oleh pemerintah pusat saja, tapi oleh seluruh elemen pemerintahan dari tingkat provinsi hingga ke tingkat desa. Dan juga melibatkan para pemangku kepentingan terkait, termasuk kita sebagai masyarakat sipil, dan juga akademisi juga, dan tidak lupa kita gerakin juga misalnya perusahaan swasta untuk support di program sosial, misalnya pendanaan di tengah banyaknya donor internasional yang dipotong seperti USAID ditutup. Jadi kita harus jangan sampai program yang bagus dan berdampak seperti di program kesehatan yang banyak aku lihat seperti program TBC, lalu pemberdayaan kader kesehatan untuk melakukan screening itu masih terbatas dananya karena banyaknya donor-donor yang dipotong. Jadi jangan sampai dengan penutupan dana transfer daerah mereka juga bingung mencari dana di mana. Jadi pemerintah perlu selalu ngasih solusi gitu ke depannya, apa sih yang bisa kita lakuin bareng. Dan tidak hanya itu, aku juga menggarisbawahi, Pak Prabowo dan Mas Gibran banyak punya program prioritas. Meskipun mereka punya target yang besar, jangan sampai kualitasnya diabaikan. Dan sebenarnya kita dari masyarakat nggak ada buru-buruin, nggak ada ngejar-ngejar. Nggak apa-apa dilakukan perlahan, tapi asal kualitasnya udah terjamin dan dilakukan tepat sasaran. Misalnya terobosan di pemerintahan Bapak Prabowo kan sekarang ada data tunggal sosial dan ekonomi nasional. Ini gimana bisa data ini diberdayakan secara optimal, jadi ini bisa digunain buat pemetaan siapa sih yang paling benar-benar membutuhkan MBG misalnya, atau membutuhkan program cek kesehatan gratis misalnya. Dan data stunting itu juga ada, jadi
berbagai macam database yang udah ada dari BPS, dari Kemensos, dari Kemenkes, gimana itu dipadu-padankan supaya mereka yang benar-benar membutuhkan yang mendapatkannya. Dan walaupun pemerintah Indonesia punya program prioritas, jangan sampai mengabaikan tren masalah yang sedang ada gitu, atau mengabaikan penelitian-penelitian yang ada, misalnya masalah kesehatan mental, masalah iklim, masalah Indonesia meningkat risiko bencananya juga karena perubahan iklim. Jadi banyak masalah lainnya yang juga perlu perhatian gitu sih. Tidak mengabaikan masalah dan juga kita tidak mengabaikan keberhasilan yang sudah dicapai juga kan. Ya, semoga nanti ke depannya ya kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045 dan juga mencapai visi Asta Cita yang sudah digaungkan oleh Bapak Presiden. Oke, sekian dari kami podcast Ngobrol Kebijakan Ngobi episode 8. Jangan lupa juga lihat website kami di www.theindonesianinstitute.com. Kita juga ada Instagram ya Nat, di mana? Indonesian.institute. Ya, kemudian kita ada juga Twitter atau X sekarang, ada di @the_Indonesian. Facebook di Indonesian Institute, dan lebih detailnya boleh dilihat di bawah. Ya, ada di deskripsi semuanya. Ya, baik analisis yang tadi MBG maupun analisis iklim dan analisis terkait dengan kebijakan publik yang sedang TI laksanakan atau sudah dilaksanakan. Khususnya di bidang sosial, politik, ekonomi, dan hukum. Ya, betul sekali. Sekarang giliranmu bersuara. See you di episode selanjutnya. Dadah.